Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir dari kalimat tauhid dan juga tafsir dari syahadah an la ilaha illallah. Pengarang pada bab ini memberikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dalam rangka untuk menjelaskan judul bab. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab mulakhas beliau syarah dari kitab Tauhid menerangkan tentang kesesuaian judul bab ini dengan kitab Tauhid. Beliau mengatakan, lamma dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala fil abwab as-sabiqah, ketika pengarang menyebutkan pada bab-bab yang telah lalu tentang apa saja at-tauhid wa fadailahu wa da'wata ilaihi wal khawfa min diddihi alladhi huwa syirk, yaitu ketika mu'adzib menyebutkan tentang tauhid, tentang keutamaan-keutamaannya, kemudian dakwah kepada tauhid, dan juga takut, khawatir terhadap lawan dari tauhid yaitu syirik. Bayyana rahimahullah ta'ala fi hadzal bab maknahu, maka pengarang pada bab ini menjelaskan tentang makna dari kalimat tauhid. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu makna kalimat tauhid. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban tauhid, kemudian kita mengetahui tentang keutamaan tauhid, kemudian kita juga telah mengetahui tentang kewajiban mendakwakan tauhid, dan juga kita mengetahui tentang kekhawatiran atau ketakutan yang berkaitan dengan lawan dari tauhid yaitu syirik. Maka kita pun juga harus mengetahui tentang maknanya, karena banyak dari kalangan ahlul Islam yang dia tidak mengetahui tentang makna tauhid, yang dia tidak mengetahui tentang makna tauhid. Di antara mereka ada yang memahami makna tauhid dengan tauhid rububiyah saja. Di antara mereka ada yang hanya mengetahui makna tauhid dengan tauhid rububiyah saja, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya saja. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya dan seterusnya.
Akan tapi pada tauhid al-asma wa sifat dan tauhid ibadah mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan tauhid yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba untuk mentauhidkannya adalah yaitu agar para hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya. Maka dari itu Syekh mengatakan li'anna ba'dhan nasi yukhti fi fahmi ma'nahu. Karena sebagian manusia tersalah ya di dalam memahami makna tauhid. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqrar bi tauhid rububiyyah faqat. Ya, mereka menyangka bahwasanya makna tauhid hanyalah penetapan pada tauhid rububiyah saja. Wa hadza laisa huwal murad bi tauhid. Dan ini bukanlah maksud dari tauhid. Ya. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi an-nusus allati saqa al-musannif rahimahullah ta'ala tarfan minha fi hadzal bab min annahu ifradullah bil ibadah wal khulus min asy-syirk. Padahal yang dimaksud dengan tauhid berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh musannif yaitu pengarang bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah pada peribadatan wal khulus minasy-syirk, dan melepaskan diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Inilah makna tauhid. Dan inilah makna syahadat an la ilaha illallah. Penetapan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya, dan penafian, pengingkaran terhadap sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'atafa syahadat an la ilaha illallah 'ala tauhid liyubayyina anna ma'nahuma wahid la ikhtilafa fihi. Ya. Dan disandingkan syahadat yaitu pada judul bab syahadat an la ilaha illallah terhadap tauhid untuk menjelaskan bahwa maknanya satu, tidak berbeda. Jadi makna tauhid dengan makna syahadat an la ilaha illallah itu maknanya satu, yaitu ifradullah bil ibadah wal khulus minasy-syirk, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan melepaskan diri dari kesyirikan. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan judul bab, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Jadi sekali lagi muallif pada bab ini atau pengarang pada bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang makna atau tafsir dari kalimat tauhid dan juga tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Ya, apabila ada seseorang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka wajib baginya untuk mengetahui makna dari persaksiannya tersebut. Ya. Sedangkan kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang mengharuskan adanya penetapan dan peniadaan yang dinamakan dengan isbat dan nafyu. Dan keduanya ini merupakan rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian pengarang menyebutkan salah satunya ayat yang ada di dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Ya.
yang tidak bawa kitab bisa dibuka di dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzura." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka seru itu, ya, karena ayat sebelumnya yaitu ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa, yaitu tentang sesembahan yang dilakukan atau sesembahan yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'uul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila." Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka, serulah yang kalian sangka Tuhan-Tuhan selain Allah, fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum, maka sekali-kali mereka tidak akan sanggup untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kalian, wala tahwila, dan mereka pun tidak bisa merubahnya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzura." Ya, yaitu mereka itu yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya. Apakah itu doa ibadah, apakah itu doa masalah? Ya, doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang memang ketentuannya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, tidak boleh dirubah. Ya, apabila hal itu dipalingkan kepada selain Allah, maka telah berbuat syirik. Seperti misalkan tawaf. Ya, tawaf ini amalan ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila tawaf itu dipalingkan kepada selain Allah atau dilakukan di tempat yang bukan pada tempat yang syariat tetapkan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Adapun doa masalah, yaitu doa yang tidak ada ketentuannya dari syariat, ya, seperti misalkan dia berdoa ketika ditimpa musibah, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa masalah, ya, yang tidak ada sumbernya dari syariat, misalkan tidak ada keterangan dari syariat, ya, tidak ada ketetapannya dari syariat, ya, tidak ada ketetapan dari syariat. Lalu dia berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia misalkan, atau dengan lafaz-lafaz yang berasal darinya, ya, selama lafaz-lafaz tersebut tidak melenceng dari ketentuan syariat, maka dalam hal ini diperbolehkan. Ya. Adapun apabila lafaz-lafaz tersebut yang berasal darinya, kemudian lafaz-lafaz tersebut yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia palingkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, jadi yad'una, ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah.
Itu mereka yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada mereka, yaitu dari kalangan para malaikat atau dari kalangan yang selainnya dari para nabi dan juga orang-orang saleh. Pada hakikatnya apa? Kata Allah, ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Ya, pada hakikatnya mereka juga sedang mencari jalan, ya, ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Itu pada hakikatnya yang mereka seru, apakah itu malaikat, apakah itu para nabi, apakah itu orang-orang saleh, ya, pada hakikatnya mereka juga sedang mencari jalan agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengharapkan rahmat dari Allah. Ya, mereka juga sedang butuh kepada Allah. Ya, maka dari itu mereka tidak sanggup untuk mengijabah doa-doa kaum musyrikin tersebut. Ya, karena mereka juga sedang butuh. Ya, maka dari itu tidak boleh kita palingkan doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka yang kalian seru juga takut kepada azab Allah. Ya, yang kalian seru itu pada hakikatnya mereka juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka diperdaya oleh iblis, oleh syaitan, yang pada hakikatnya mereka juga sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berlepas diri dari apa yang mereka lakukan terhadap kaum musyrikin dan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan tentang ayat tersebut, kata beliau, annallaha yukhbiru anna haula'il ladzina yad'uuhum al-musyrikuuna min dunillahi minal malaa'ika wal anbiya'i was salihin yubadiruna ila talabil qurbati ila Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya mereka yang kaum musyrikin itu menyerunya, ya, apakah itu dari para malaikat, apakah itu para nabi, apakah itu orang-orang saleh, mereka juga sedang bersegera, ya, untuk meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka juga sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada mereka rahmatnya, dan mereka juga sangat mengkhawatirkan diri mereka terjatuh ke dalam atau mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kadzalik kanu min jumlatil 'abid. Dan kalau mereka kedudukannya seperti ini, mereka tidak ubahnya sama seperti kita, itu mereka juga para hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak memiliki kekhususan tertentu. Ya, dari kekhususan ketuhanan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala miliki untuk dirinya. Mereka juga sama, mereka adalah para hamba. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala? Lalu bagaimana mereka juga diseru bersamaan dengan Allah? Ya, kaum musyrikin itu mengatakan ya Rahman, ya Latta, ya Uzza.
Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Husain. Ini semua seruan-seruan yang mengarah kepada kesyirikan. Kalau dia berdoa kepada Allah juga, kemudian kepada selainnya disebut syirik, lalu bagaimana dia berdoa langsung kepada selain Allah? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika mereka sedang mendapatkan atau terancam bahaya, mereka tidak menyeru Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka seru adalah selain Allah. Mereka menyeru ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain. Mereka tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jelas ini kesyirikan yang sangat luar biasa. Maka dari itu para ulama tidak memasukkan Syiah ini ke dalam deretan kelompok kaum muslimin. Mereka telah dikeluarkan oleh para ulama dari deretan kaum muslimin, dan para ulama mengatakan amma Syiah laisu minal muslimin. Adapun Syiah maka mereka bukan masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Wa hum mashghuluna bi anfusihim yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi. Sedangkan yang mereka seru itu pada hakikatnya mereka juga sedang sibuk kepada Allah, mencari jalan untuk dapat dekat kepada Allah. Senantiasa bertawassul kepada Allah dengan amal-amal mereka. Lalu kenapa kalian wahai kaum musyrikin malah mengambil mereka sebagai sesembahan-sesembahan kalian, wasilah-wasilah kalian? Ini merupakan kesyirikan dan ini merupakan kekufuran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keadaan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Az-Zumar. Di ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang bersih dari kesyirikan itu hanyalah agama Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, mereka mengatakan pada hakikatnya kami tidaklah menyembah mereka kecuali kami ambil mereka agar mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka bersisih di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi kufur. Jadi mereka yang bertawassul dengan tawassul yang tidak disyariatkan, atau tawassul yang mengandung kepada kesyirikan, tawassul yang mengandung kepada kebid'ahan, pada hakikatnya mereka terancam dengan ancaman ini. Mereka melakukan demikian, tujuan mereka adalah agar mereka dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka agar diri mereka bisa dekat kepada wali fulan.
Ya. Mereka datang ke kuburan-kuburan, mereka datang ke makam-makam yang mereka anggap keramat, lalu mereka duduk bersimpuh di situ dan mengatakan, wahai fulan, wahai wali fulan, wahai syekh fulan, kami meminta kepada Anda agar menyampaikan segala hajat-hajat kami. Tolonglah kami, ya, berikanlah kami rezeki dan seterusnya. Sampaikanlah hal itu kepada Allah. Ya, ini yang mereka lakukan. Padahal ini perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Padahal mereka yang mereka seru itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tadi, pada hakikatnya mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mencari jalan dalam rangka untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan rahmatnya kepada mereka. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan terhadap makna tauhid dan juga makna syahadah la ilaha illallah. Apa? Yaitu meninggalkan apa yang kaum musyrikin berada di atasnya dari menyeru kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Dia beristighosah kepada mereka, mencari-cari syafaat dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka menghilangkan kemudaratan yang mereka dapati. Li'anna dzalika huwa syirkul akbar, kata Syekh. Karena yang demikian itu merupakan syirik besar. Ya. Yang demikian ini merupakan syirik besar. Makanya hati-hati kita. Ya. Jangan kita langsung beramal hanya dikarenakan banyaknya orang yang melakukannya. Ya, kita tanya dulu tentang amalan tersebut. Kita lihat apakah amalan yang mereka lakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah amalan tersebut melanggar syariat atau tidak? Apakah amalan tersebut akan menjadikan kita jatuh ke dalam perbuatan syirik atau tidak? Ya. Karena orang-orang yang gemar melakukan demikian, mereka beralasan bahwa mereka melakukan demikian dalam rangka cinta kepada orang-orang saleh. Maka dari itu kita menziarahinya, ya, dalam rangka berziarah, mencintai orang-orang saleh. Ya, padahal kalau untuk berziarah pun juga hendaknya jangan ke tempat yang jauh. Cukup bagi kita untuk berziarah di perkuburan dekat rumah kita. Ya, dekat dengan rumah kita. Kita doakan kaum muslimin agar mereka selamat di alam kuburnya. Pernah suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, yaitu berkaitan dengan masalah ziarah kubur ini. Orang ini bertanya, kenapa kita tidak boleh menziarahi kuburan orang-orang saleh? Saya bilang, bukan saya melarang untuk menziarahi kuburan orang saleh. Yang saya larang adalah menziarahi tempat-tempat yang membutuhkan tenaga dan seterusnya untuk bisa sampai ke tempat tersebut.
Karena ziarah kubur ini merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat ini. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Fazuruha, dan sekarang hendaknya kalian menziarahinya. Ya. Kenapa Bapak mesti pergi ke tempat yang jauh untuk berziarah kubur? Dengan alasan tempat yang jauh tersebut terdapat kuburan orang-orang soleh. Kenapa Bapak tidak berziarah kubur di kuburan-kuburan kaum muslimin yang terdekat dengan rumah Bapak? Ya, pastilah ada sesuatu yang Bapak inginkan dari ziarah Bapak tersebut. Ya, kalau misalkan tujuan Bapak untuk berziarah saja, tentunya Bapak akan berziarah ke tempat atau ke perkuburan kaum muslimin yang dekat dengan rumah. Ya, nggak mesti harus pergi ke tempat yang jauh dengan alasan kuburan tersebut adalah kuburan orang soleh. Pasti ada sesuatunya. Ya, pasti ada sesuatunya. Sedangkan syariat ini tidak mengkhususkan kita harus berziarah ke tempat orang soleh, ya, kecuali kuburan Rasulullah SAW dan 2 orang sahabatnya. Dan itu pun hukumnya sunnah. Dianjurkan bagi siapa yang mendatangi Masjid Nabawi, ya, hendaknya dia menziarahi kuburan Rasulullah SAW dan 2 orang sahabatnya. Ya. Dan tujuan kita mendatangi Madinah adalah Masjid Nabawi, bukan kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi hanyalah mengikuti saja. Ya, mengikuti saja. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang dia berniat dari negerinya datang ke Madinah dalam rangka untuk menziarahi Rasulullah SAW, untuk berziarah kubur, ya, ke kuburannya Rasulullah SAW, maka dia telah melakukan kesalahan. Maka dia telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa kita tidak boleh melakukan persiapan dalam rangka rihlah, ya, kecuali kepada 3 tempat, yaitu rihlah ibadah, perjalanan ibadah, kecuali pada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Nabi SAW tidak menyebutkan hendaknya kalian menziarahi kuburku. Tidak. Nabi SAW hanya menyebutkan yang namanya rihlah atau perjalanan ibadah hanya ada pada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan barang siapa yang dia berniat dari negerinya ke kota Madinah dalam rangka untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW, maka dia telah menyelisihi hadis Rasulullah SAW tersebut. Karena Nabi SAW tidaklah, ya, menyatakan dalam hadis tersebut dalam rangka rihlah ibadah, perjalanan ibadah, kecuali pada 3 tempat, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Adapun ziarah kuburnya Nabi SAW hanya ikutan. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Kemudian muallif atau pengarang menyebutkan lagi ayat yang kedua, yaitu dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-56, ayat ke-26 dan 27. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Zat yang telah menciptakan aku, sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepada kalian. Surah Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah melalui perbuatan nabinya yang mulia dan kekasihnya yang sangat disayangi, yaitu Ibrahim Khalilur Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepada bapak dan juga pada kaumnya, bahwasanya beliau telah berlepas diri dari kesyirikan apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya. Inilah makna la ilaha. Inilah makna la ilaha, yaitu berlepas diri, menafikan, meniadakan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan aku. Ya, dan inilah makna isbat illallah. Inilah makna isbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Fa innahu sayahdin. Fa innahu sayahdin. Dan sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan memberikan hidayah. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Apabila kita sudah bersaksi, sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk menafikan, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kita tidak rela dengan perbuatan mereka. Kita sangat marah terhadap perbuatan mereka yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya. Karena hakikat tauhid adalah harus ada bara'ah, harus ada keberlepasan diri. Ya. Dari itu Syekh mengatakan annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah wal bara'atu minasyirki. Ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Apa? Al-bara'atu minasyirki, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadah, dan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu 'ala an-nafyi alladhi 'abbara 'anhu al-Khalil biqaulihi innani bari'un, innani bara'un. Karena makna la ilaha illallah itu mencakup penafian, ya, yang disebutkan hal tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan ucapannya innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Wal itsbat alladhi 'abbara 'anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Ya, dan juga mencakup penetapan yang disebutkan oleh Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan ucapannya illa alladhi fatarani. Ya, kecuali yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya Dialah sebenar-benarnya sesembahanku. Ya, sebenarnya sesembahanku. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus menampakkan bara'ah ini. Kita harus menampakkan keberlepasan diri kita di hadapan kaum musyrikin terhadap apa yang mereka perbuat. Kita tidak rela dengan apa yang mereka lakukan.
Ya, kita mengatakan kepada mereka bahwa al-ilah, sesembahan yang patut dan berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihi salatu wasallam di hadapan kaumnya. Ya. Dan juga wajib bagi kita untuk menyatakan keberlepasan diri kita terhadap kesyirikan, walaupun itu kepada kerabat kita, walaupun itu pada kerabat kita, kerabat dekat kita. Karena Ibrahim alaihi salatu wasallam sudah menyatakan keberlepasan diri beliau terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, maka dari itu kita juga harus berlepas diri, tidak ikut-ikutan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan atau terjatuh ke dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, karena alasan kita bahwa itu adalah saudara kita. Kita tidak enak kalau kita tidak mengunjunginya. Ya, kita tidak enak kalau misalkan kita diundang untuk misalkan melakukan perbuatan bid'ah misalnya. Ya, kita nggak enak, itu saudara kita. Enggak, kita harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan bid'ah. Kesyirikan ini berkaitan dengan hak Allah, kebid'ahan ini berkaitan dengan hak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak rela dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun yang melakukan hal itu adalah kerabat dekat kita. Kita tolak mereka dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah mereka dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menolak apa yang mereka lakukan itu dengan sebaik-baiknya penolakan. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian perbuat dari kesyirikan. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, dialah yang berhak untuk diibadahi, dialah sesembahanku. Begitu juga dengan masalah kebid'ahan, kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah pembimbingku, dialah pemberi petunjukku. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita ikut-ikutan karena alasan tidak enak, karena yang melakukannya adalah tetangga kita, kerabat kita, ya, dan seterusnya. Tetap harus tegas dengan yang namanya kesyirikan dan bid'ah. Kemudian Syekh menyebutkan lagi ayat yang mendukung judul bab yang beliau sebutkan, yaitu ayat yang ada di dalam surah At-Taubah yang ayat 31. Ya. Ayat yang ada di dalam surah At-Taubah, itu ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dua ayat yang pertama tadi itu berkaitan dengan kaum musyrikin yang mereka tidak memiliki kitab. Dan ayat yang ketiga ini berkaitan dengan kaum musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab dari kalangan ahlul kitab. Ya. Dan pada keduanya ada hukum yang berbeda berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Ya. Ittakhadhu
dan mereka mengambil, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahbarahum wa ruhbanahum, mereka mengambil orang-orang alim mereka dan juga rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai arbab min dunillah, sebagai arbab, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah yang mensyariatkan, yang menghalalkan, yang mengharamkan dan seterusnya. Ya, selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka mengambil Al-Masih ibn Maryam sebagai ilah. Ya, mereka mengatakan ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Mereka bingung di dalam masalah ketuhanan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Allah subhanahu amma yusyrikun. Maka maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka telah mengambil ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka, ya, sebagai sesembahan mereka. Yaitu maknanya ketika ulama-ulama dan sesembahan dan juga para ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Suatu ketika Nabi SAW pernah mendatangi Adi bin Hatim, lalu membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ketika itu masih seorang Nasrani. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya mereka tidaklah seperti apa yang dilakukan, apa yang disebutkan pada ayat yang Anda baca, yaitu mereka tidak rukuk dan sujud kepada para ulama dan juga para ahli ibadah mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah ulama-ulama dan ahli ibadah tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut mengharamkannya? Iya. Bukankah ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka, ya, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sedangkan kalian juga mengikutinya? Iya. Maka kata Nabi SAW, tilka ibadatukum, itulah ibadah kalian. Ya, itulah ibadah kalian. Ya. Karena tugas mengharamkan dan tugas menghalalkan hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bagi makhluknya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak halalkan dan tidak haramkan. Ya, hendaknya kita hanya mengharamkan dan kita hanya menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan halalkan. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada makna kalimat tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah. Ya. Pada apanya? Yaitu pada pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ya, tidaklah kita taat kepada makhluk kecuali apabila perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, kata beliau, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya yang namanya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Dari sini kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ati, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taat kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul mutlak, karena kita, ya, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga para pemimpin kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan ulil amri tidak menyebutkan kalimat ati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Para ulama kita menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Apabila perintah amir tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditunjukkan kepada Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Apabila perintah amir tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, maka tidak wajib bagi kita untuk taat kepada amir. Jadi ketaatan kepada makhluk, ya, ini hukumnya tidak mutlak. Ya, jadi ketaatan kepada makhluk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya tidak mutlak. Hanya hal-hal yang ma'ruf yang tidak bertentangan dengan syariat Allah wajib untuk kita taati. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Karena siapa saja yang dia mengambil seseorang selain daripada Allah, yang dia menghalalkan apa yang hendak dia halalkan dan mengharamkan apa yang dia hendak haramkan, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Ya, ketaatan kita kepada makhluk bukanlah ketaatan kita kepada sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita timbang. Ya, kita timbang. Dan banyak dari kelompok-kelompok Islam yang menisbahkan diri mereka kepada Islam yang terjatuh ke dalam apa yang terjadi pada ahlul kitab ini. Ya, sampai-sampai mereka menjadikan gurunya, menjadikan syekhnya, menjadikan habibnya, ya, sesuatu yang sifatnya harus dipatuhi secara mutlak. Ya. Padahal tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketaatan kita kepada mereka ini apabila perintah yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila perintah yang mereka perintahkan pada kita ini bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk menolaknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah As-Sajdah.
dalam surah Luqman. Yaitu ayat yang ke-15. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Dan apabila keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku terhadap apa yang kamu tidak memiliki ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Ya, janganlah kamu mentaati keduanya. Maka apabila orang tua kita, pemimpin kita, suami kita, guru kita, ya, memerintahkan kepada kita terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Wajib bagi kita untuk tidak mentaatinya. Karena barang siapa yang dia mentaati terhadap perkara-perkara yang telah jelas bertentangan dengan syariat Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang sama dengan ahlul kitab terhadap para ulama-ulama mereka dan pendeta mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka atas perbuatannya tersebut ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ke dalam golongan orang-orang musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya dalam surah At-Taubah yang diterangkan oleh pengarang dalam kitab tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Jadi kesyirikan itu bisa terjadi pada ketaatan, dan ini namanya syirkut ta'ah. Kesyirikan yang berbentuk ketaatan. Ya, ketaatan kita kepada makhluk ini berkaitan dengan syariat Allah. Ya, apabila tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan apabila bertentangan dengan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk menolaknya dan tidak mentaatinya. Ya, seperti itu. Kemudian setelahnya mu'alif atau pengarang menyebutkan ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Dan kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab, bahwasanya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wa annallaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksaannya sangat keras. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga ingin menerangkan tentang tafsir kalimat tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah, di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil tandingan selain Allah, yang dia mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya.
Maka dari ini diketahui tentang makna tauhid, bahwasanya pengesaan Allah Subhanahu wa taala juga pada masalah mahabbah, juga pada masalah cinta yang mengharuskan adanya keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Ya, dan mahabbah ini merupakan pondasi dari tauhid. Ya, pondasi dari tauhid. Karena kalau tidak ada mahabbah, maka tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan selain Allah seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang makna mujmal dari ayat ini, kata beliau, "Dzakarallahu halal musyrikina bihi fid dunya." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan kaum musyrikin ya di dunia dan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan, ketika mereka menjadikan untuk Allah ya tandingan-tandingan, ya, sawuhum bihi bil mahabbah, yang mereka samakan tandingan-tandingan itu di dalam mahabbah. Summa dzakara halal mu'minin al-muwahhidin annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang mukmin al-muwahhid yang mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaan para kaum musyrikin tersebut terhadap berhala-berhala mereka. Ya, li'anna hubbal mu'minina lillahi khalis, karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang benar, kecintaan yang tulus. Wa hubba ashabil andadi lillahi mushtarikun, sedangkan kecintaan para pengagung atau kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka ya adalah kecintaan yang bercabang. Summa tawa'ada haula'il musyrikin bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin terhadap perbuatan mereka, bi annahum law alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah wa ma yahillu bihim minal amril fadhi' wal 'adzabil syadid 'ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu wa ta'ala bil qudrati wal ghalabah duna andadihim lantahu amma hum fihi minad dhalal. Kemudian Syekh menyebutkan kalau sekiranya kaum musyrikin tersebut ya mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ancamkan kepada mereka nanti di akhirat dari apa yang mereka lakukan ya terhadap tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sebagai sesembahan, tentunya mereka akan berhenti dari apa yang mereka lakukan dari kesesatan tersebut. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa ya'manu bihi, akan tapi hal tersebut tidak tergambarkan oleh mereka, oleh karena itu mereka merasa aman dari apa yang mereka perbuat tersebut. Dan kesyirikan ini dinamakan oleh para ulama sebagai syirkul mahabbah, yaitu syirik yang berupa kecintaan ya, syirik berupa kecintaan, sebagaimana para penyembah kubur ya yang mereka melakukan hal ini kepada penghuni kubur, kepada wali-wali yang telah mati, kepada orang-orang saleh yang telah mati ya, yang mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, yang mereka tidak bisa berlepas diri dari apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang saleh tersebut ya, karena kecintaan mereka terhadap orang-orang saleh tersebut ya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang menyimpang ya dari ketentuan syariat, sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
Ya, habis ayat yang disebutkan oleh pengarang yang berkaitan dengan judul bab ini, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala yang berkaitan dengan bab ini. Ada hanya satu hadis yang disebutkan. Allah taala alam. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Bismillah. Apakah bertawassul dengan amal saleh termasuk yang disyariatkan? Iya. Bertawassul dengan amal saleh ini termasuk yang disyariatkan. Mana dalil? Yaitu dalilnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan juga ayat-ayat yang lain. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah meredhoi kepada hambanya yang beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul berjumpa dengan hamba tersebut. Itu di akhirat. Lalu bagaimana dengan di dunia? Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menolongnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jikalau kalian menolong agama Allah dengan apa? Di antaranya adalah dengan amal saleh. Yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan memperkuat langkah-langkah kalian, kaki-kaki kalian. Dan juga hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam goa, di mana ketiga-tiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertawassul kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka. Ya, dengan amal-amal saleh mereka. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah yang dimaksud dengan amal saleh itu? Apakah setiap amalan yang sesuai dengan kehendak kita, ataukah setiap amalan yang sesuai dengan ketentuan syariat? Tentunya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan amalan tersebut tidaklah dinamakan amal saleh kecuali amal tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita semua tentang amal-amal saleh itu. Ya. Jadi amal saleh yang
dapat kita pergunakan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan lagi, mau tanya isi kitab Al-Hikam, ilmu kasyaf golongan Haraki. Kitab Al-Hikam ini berkaitan dengan masalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran tasawuf ini muncul ya sudah jauh masanya setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalangan ahli tasawuf pun sendiri mereka bersisi pendapat ya tentang asal kata sufi. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Libab Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbisul Iblis. Ya. Dan kitab ini yaitu kitab Al-Hikam ini berkaitan ya tadi tentang ajaran tasawuf, di mana ajaran tasawuf ini walaupun mereka mengatakan bahwa yang mereka pelajari dari ilmu tasawuf ini tidak lain adalah ilmu tentang kezuhudan, tentang akhlak dan seterusnya, ya. Akan tetapi ternyata apa yang mereka amalkan dan apa yang mereka dakwakan ini sangat jauh berbeda. Banyak di antara amal-amal yang ternyata bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga mengajarkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Juga mereka juga mengajarkan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, mereka berlepas diri dari dunia. Di antara mereka ada yang tidak mau menikah. Ya, di antara mereka ada yang mengibiri diri mereka. Ya, dan seterusnya dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, dari itu jangan dibaca di kitab Al-Hikam ini. Kemudian juga tentang ilmu kasyaf. Ini juga salah satu ajaran tasawuf. Ya, dengan ilmu ini katanya mereka apabila mereka melalui tahapan-tahapan tertentu mereka dapat menyibak, ya, menyingkap tabir antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan ilmu kasyaf ini nantinya mereka dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tabir yang menghalangi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khayalan mereka. Dan ini merupakan talbis, yaitu tipuan dari syaitan terhadap mereka. Ya. Dan ilmu ini akan membawa orang tersebut kepada paham yang sangat sesat. Yaitu bisa masuk atau bisa terbawa ke dalam paham wahdatul wujud. Penyatuan antara hamba dan khalik. Ya, sehingga tidak ada halangan lagi. Ya, khalik bisa masuk ke dalam hamba, hamba juga bisa masuk ke dalam khalik. Ini ajaran wahdatul wujud dan ini ajaran yang sesat. Ya, ajaran yang sesat. Ya, ilmu kasyaf ini merupakan salah satu ilmu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Ya. Kemudian tentang golongan Haraki. Haraki itu terambil dari kata haraka, artinya gerak.
Kalau manhaj Haroki berarti tata cara beragamanya kaum Haroki, pergerakan. Ya, mereka memiliki hamasiyah yang sangat tinggi. Mereka memiliki kecemburuan yang sangat tinggi terhadap Islam. Akan tapi sayang, kesemangatan mereka, kecemburuan mereka tidak diiringi dengan ilmu. Tidak diiringi dengan ilmu. Maka dari itu banyak amalan-amalan mereka yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, karena modal mereka hanya semangat. Ya, modal mereka hanya semangat. Betul, mereka juga memiliki kecemburuan terhadap Islam. Mereka tidak senang, ya, apabila ada saudara-saudaranya kaum muslimin dianiaya dan seterusnya. Mereka sangat cemburu terhadap hal itu. Akan tapi secara tindakan apa yang mereka lakukan tidak diiringi dengan ilmu. Ya, tidak diiringi dengan ilmu. Ya. Jadi golongan Haroki ini sudah menyimpang dari as-siratal mustaqim. Dia tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dan mereka ini sudah dimasukkan ke dalam firqah. Dan golongan Haroki ini banyak. Intinya mereka membuat kelompok-kelompok. Ya, intinya mereka itu membuat kelompok. Haroki dengan Hizbi ya hampir mirip. Ya, Haroki sama Hizbi hampir mirip. Wala dan baroknya kepada kelompoknya. Ya, loyalitas dan keberlepasan dirinya ini sesuai dengan kelompoknya. Apa yang disukai oleh kelompoknya maka dia loyal. Apa yang kelompoknya tidak suka maka dia juga tidak suka. Sedangkan seorang mukmin, ya, loyalitas dan keberlepasan dirinya semata-mata karena Allah. Apa yang Allah sukai maka dia loyal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benci maka dia benci. Ya, maka dia benci. Berbeda dengan golongan Haroki dan Hizbi. Ada lagi? Habis? Baik, kalau habis sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas amal sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam dan juga di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.